Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang membahas mengenai wacana beranggotakan Ahmad Ismail, Naufal Ridho, dan Fitria Nur Barokah. Jadi dalam praktek berbahasa, ternyata kalimat bukanlah satuan sintaksis terbesar seperti banyak diduga atau diperhitungkan orang selama ini. Kalimat atau kalimat-kalimat ternyata hanyalah unsur pembentuk satuan bahasa yang lebih besar yang disebut wacana. Bukti bahwa kalimat bukanlah satuan terbesar dalam sintaksis, banyak kita jumpai kalimat yang jika kita pisahkan dari kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya, maka kalimat itu menjadi satuan yang tidak mandiri, tidak dapat dipahami dalam kesendiriannya. Nah, barangkali sebagian besar dari kalimat yang digunakan dalam praktek berbahasa, termasuk kalimat yang demikian. Kalimat-kalimat itu tidak punya makna dalam kesendiriannya. Mereka baru mempunyai makna bila berada dalam konteks dengan kalimat-kalimat yang berada di sekitarnya. Kalau kalimat itu adalah unsur pembentuk wacana, maka persoalan kita sekarang, apakah wacana itu, apakah ciri-cirinya, bagaimana wujudnya, atau bagaimanakah proses pembentukannya. Masalah lain, kalau wacana itu memang satuan terbesar dalam sintaksis, mengapa sudah sekian lama orang menganggap bahwa kalimatlah yang merupakan satuan terbesar dalam analisis sintaksis. Selanjutnya, pengertian dari wacana. Banyak dan berbagai macam definisi tentang wacana telah dibuat orang. Namun dari sekian banyak definisi dan yang berbeda-beda itu, pada dasarnya menekankan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Nah, sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, terdapat gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Next. Berikut ini ada contoh kohesi dalam wacana. Bila wacana itu kohesif, akan terciptalah kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Di sini contohnya, Dika dan Nita pergi ke toko buku. Dia ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru. Wacana itu tidak kohesif, sebab kata ganti dia tidak jelas mengacu kepada siapa. Kepada Dika atau kepada Nita, ataukah kepada keduanya. Kalau kepada keduanya, tentu kata ganti yang harus dipakai juga bukan dia, melainkan mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan wacana itu tidak koherens. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas perihal koherensi. Jadi koherensi sendiri merupakan sebuah kekompakan hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana. Dan koherensi juga dalam keraf
merupakan hubungan timbal balik yang serasi antar unsur-unsur dalam kalimat. Dan Wahab dan Tarigan juga menyatakan bahwa koherensi adalah penyatuan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta, dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Sejalan dengan hal tersebut, Halidai dan Hasan menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna atau arti di dalam kalimat-kalimat itu sendiri. Bisa disimpulkan bahwa koherensi merupakan kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana, dan koherensi menjadi salah satu cara untuk membentuk sebuah wacana yang koheren. Selanjutnya ada beberapa sarana-sarana koherensi yang bisa dipakai untuk membuat suatu wacana menjadi koheren. Yang pertama itu adalah sarana penghubung berupa penambahan seperti dan, juga, lagi, dan pula, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, juga para tamu turut bekerja bergotong royong menumpas hama tikus di sawah. Yang kedua, ada sarana penghubung rentetan atau seri seperti pertama, kedua, ketiga, berikutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Contohnya, pertama-tama, kita semua harus mendaftarkan diri sebagai anggota perkumpulan. Kedua, kita membayar uang iuran. Berikutnya, kita mengikuti segala kegiatan, baik berupa latihan maupun kursus-kursus. Yang ketiga, sarana penghubung yang berupa kata ganti diri, kata ganti petunjuk, dan lain-lainnya. Contohnya, ini rumah saya, itu rumah kamu, rumah kita berdekatan, kita bertetangga. Yang keempat, sarana koherensi wacana yang berupa sinonim atau padanan kata atau pengulangan kata. Contohnya, memang dia mencintai laki-laki itu. Pria itu berasal dari Majalengka. Pacarnya itu memang tampan, halus budi bahasa, dan bersifat rendah hati. Yang kelima, penggunaan repetisi atau pengulangan kata sebagai sarana koherensi wacana. Contohnya, dia mengatakan kepada saya bahwa kasih sayang itu berada dalam jiwa dan raga sang ibu. Saya menerima kebenaran ucapan itu. Betapa tidak, kasih sayang pertama saya diperoleh dari ibu. Yang keenam, penggunaan sarana koherensif dimulai dari yang bersifat general menuju yang bersifat spesifik. Untuk contohnya, saya membeli buku baru. Buku itu terdiri dari 7 bab. Setiap bab terdiri pula dari sejumlah pasal. Setiap pasal tersusun dari beberapa paragraf. Seterusnya, setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketujuh, sarana koherensif wacana yang dimulai dari kelas ke anggota. Contohnya, pemerintah berupaya keras meningkatkan perhubungan darat, laut, dan udara. Dalam bidang perhubungan darat, telah digalakan pemanfaatan kereta api dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini meliputi mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Yang kedelapan, dengan sarana penekanan pun, kita dapat pula menambah tingkat kekoherensifan wacana. Contohnya, bekerja bergotong royong itu bukan pekerjaan sia-sia. Nyatalah kini hasilnya, jembatan sepanjang 7 km yang menghubungkan kampung kita ini dengan kampung di seberang Sungai Laubiang ini telah sekali kita kerjakan dengan AMD. Jelaslah hubungan antara kedua kampung berjalan lebih lancar. Yang kesembilan, komparasi atau perbandingan dapat menambah serta meningkatkan kekoherensian wacana. Contohnya, sama halnya dengan Paman Lukas. Kita pun harus segera mendirikan rumah di atas tanah yang baru kita beli. Sekarang, rumah Paman Lukas itu hampir selesai. Mengapa kita tidak membuat hal yang serupa selepas mungkin? Yang selanjutnya, dengan kata-kata yang mengacu kepada hasil atau simpulan, kita dapat juga meningkatkan kekoherensian sebuah wacana. Untuk contohnya, pepohonan telah menghijau di setiap pekarangan rumah dan ruangan kuliah di kampus kami. Burung-burung
berterbangan dari dahan ke dahan sambil bernyanyi-nyanyi. Udara sejuk dan nyaman. Jadi, penghijauan di kampus itu telah berhasil. Demikianlah kini keadaan kampus kami. Yang ke-11, itu dengan pemberian contoh yang tepat dan serasi, kita dapat pula menciptakan kekoherensifan wacana. Contohnya, wajah pekarangan atau halaman rumah di desa kami telah berubah menjadi warung hidup. Di pekarangan itu ditanam kebutuhan dapur sehari-hari, umpamanya bayam, tomat, cabai, singkong, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penggunaan kesejajaran atau paralelisme kausa sebagai sarana kekoherensipan wacana. Contohnya, waktu dia datang, memang saya sedang asik membaca. Saya sedang tekun mempelajari buku baru mengenai wacana. Karena asyiknya, saya tidak mengetahui, saya tidak mendengar bahwa dia telah duduk di kursi mengamati saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ismail. Terima kasih Noval. Sekarang kita membahas tentang analisis wacana kritis atau AWK atau dalam bahasa Inggrisnya Critical Discourse Analysis or CDA. Next slide please. Nah, seperti yang sudah Kak Fitria jelaskan bahwasannya wacana itu adalah satuan yang lebih besar daripada kalimat, yang mana satuan yang lengkap, yang utuh, yang di dalamnya ada sebuah ide. Nah, wacana ini penting tentunya untuk dianalisis. Nah, yang kita bahas analisis secara kritis. Nah, analisis secara kritis itu berbeda ya dengan analisis deskriptif yang hanya menganalisis secara teks saja. Nah, sedangkan AWK atau analisis wacana kritis itu menurut Van Dijk, profesor linguis ini ya di Belanda dari Universitas Amsterdam, dia menjelaskan bahwa critical discourse analysis is discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse and inequality are netted, reproduced, legitimated, and resisted by text and talk in the social and political context. Intinya, analisis wacana kritis itu adalah penelitian analisis yang terutamanya itu mempelajari tentang kesalahan penggunaan kekuasaan dan ketidakadilan yang diberlakukan, diproduksi, dilegitimasi, dan ditolak oleh teks dan ujaran dalam sosial dan politik konteksnya gitu. Jadi intinya, analisis wacana kritis itu tidak hanya membahas penggunaan bahasa dalam suatu wacana, melainkan di luar wacana, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Yos Aliyah Dharma dalam bukunya Analisis Wacana Kritis, yang menjelaskan bahwa analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana, bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Nah, jadi jelas ya, analisis wacana kritis itu tidak hanya membahas penggunaan pembahasan dalam sebuah wacana, melainkan juga yang di luar konteks seperti sosial dan politik. Kemudian apa tujuan analisis wacana kritis? Tujuannya adalah untuk menyingkap keburaman dalam wacana yang berkontribusi pada penghasilan hubungan yang tidak imbang antar peserta wacana. Seperti yang kita ketahui bahwa wacana itu tentu bisa dikatakan tidak netral dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang kritis untuk menyingkap keburaman dalam sebuah wacana. Next slide please. Next slide, Noval. Selanjutnya, karakteristik analisis wacana kritis. Nah, perlu kita ketahui apa sih karakteristik dalam analisis wacana kritis. Yang pertama adalah tindakan. Nah, jadi wacana itu dapat dipahami dengan sebuah tindakan. Maksudnya apa? Dalam wacana itu memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Seperti untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua itu adalah konteks. Konteks ini terbagi menjadi dua. Satu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, dan agama. Kemudian yang kedua itu setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara, dan pendengar atau lingkungan fisik. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa analisis secara kritis
itu tidak hanya teks, melainkan juga konteks. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu historis. Jadi, untuk menganalisis wacana secara kritis, kita butuh memahami dengan historis, yang mana sebuah teks ataupun ujaran dapat dipahami apabila kita memperhatikan aspek historis, seperti apa, mengapa, di mana, dan bila mana teks tersebut dibuat, misalnya seperti di era Orde atau waktu perang merebut kemerdekaan dan lain sebagainya. Next slide, please. Nah, yang unsur karakteristik yang keempat adalah kekuasaan. Jadi wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya tidak terwujud dengan begitu saja secara natural, tetapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan, karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Contohnya kekuasaan pria terhadap wanita, kekuasaan pimpinan kepada bawahan, dan dosen dengan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pembuatan sebuah wacana tentu akan memenangkan yang dominan. Dalam arti yang berkuasa pasti akan lebih dominan ada dalam wacana tersebut, sehingga perlu dianalisis secara kritis akan kekuasaan. Kemudian yang kelima atau terakhir itu ideologi. Jadi setiap tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesankan keberadaan kelompok tersebut. Ya, tidak bisa kita pungkiri, seorang penulis atau yang mengujarkan sesuatu, pasti dia menuliskan sesuatu tersebut sesuai dengan ideologi mereka, mengikut sertakan, sehingga ini penting untuk dianalisis. Karena apa? Ideologi yang mereka dapatkan pasti berasal dari yang dominan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, next slide, please. Nah, yang terakhir ya ini pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. Jadi saya sebutkan secara umum dari berbagai PDF yang saya dapatkan. Jadi ada 5 pendekatan. Yang pertama itu menurut analisis wacana kritis menurut Norman Verlof. Verlof ya, dia linguis juga ya di Inggris kayaknya. Pendekatannya itu dialectical relational approach. Jadi dia menjelaskan bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Jadi wacana itu tidak hanya tidak hanya teks, melainkan juga konteks seperti sosial dan sebagainya. Jadi wacana itu ada hubungan dialektikal antara praktik sosial dan proses terbentuknya wacana. Wacana mempengaruhi tatanan sosial dan tatanan sosial mempengaruhi wacana. Oleh karena itu, wacana dapat membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Selain itu, wacana juga dapat membentuk dan mengubah pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Intinya, dalam menganalisis wacana, itu kita tidak boleh mengesampingkan aspek sosial, karena wacana termasuk praktik sosial. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Dengan pendekatannya social actor approach. Pendekatan Van Leeuwen menjelaskan tentang bagaimana orang-orang tertentu dan aktor sosial atau social actors dimunculkan dalam wacana. Ini penting kenapa? Dia melakukan pendekatan dengan aktor-aktor yang dimunculkan dalam sebuah wacana. Itu aktor yang dimunculkan dalam sebuah wacana berpengaruh besar dalam menganalisis secara kritis. Nah, selanjutnya next slide. Next slide, please. Nah, yang ketiga, analisis wacana kritis dari Theo van Dijk. Dia melakukan pendekatan dengan socio-cognitive approach. Nah, pendekatan kognitif sosial yang ia lakukan ini, ia menjelaskan bahwa analisis wacana kritis itu tidak hanya didasarkan pada analisis bahasa wacana, melainkan juga harus dilihat bagaimana wacana tersebut diproduksi dan mengapa dapat diperoleh wacana seperti itu. Nah, tentunya pendekatan ini sosio-kognitif berarti kan sosial, berarti masyarakat juga harus diikutkan dalam menganalisis sebuah wacana. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu menurut Ruth Wodak, pendekatannya discourse historical approaches, pendekatan secara historis. Nah, ini penting, dia menyatakan bahwa pendekatan wacana historis adalah
dengan melakukan analisis pada sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana itu. Nah, dalam sebuah wacana, tentu tidak kita harus mengetahui kapan, di mana, dan latar belakang historis siapa yang berkuasa pada saat itu, siapa kelompok dominan, dan lain sebagainya. Ini penting. Dan yang terakhir yaitu analisis wacana kritis pendekatan menurut Sarah Mills, Feminist Stylist Approach. Nah, pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills adalah perspektif feminis stylistics yang memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana. Karena selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Nah, pendekatan ini tentu lebih memihak pada perempuan. Jadi menganalisisnya kepada peran perempuan yang memang mungkin dalam sebuah wacana jarang ditampilkan, bahkan disembunyikan. Oleh karena itu, pendekatan ini memang sangat kritis. Dan mungkin itu dari kami. Sekian. Kalau banyak salah, mohon maaf. Dan apabila ada yang dibingungkan, nanti bisa ditanyakan, didiskusikan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.